Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, di tangan saya saat ini udah ada smartphone terbaru dari Infinix, dan ini adalah smartphone Infinix Note 12 yang kebetulan juga untuk video unboxingnya baru aja tayang sekitar 3 hari yang lalu. Jadi buat kalian yang penasaran dan mau nonton videonya, kalian bisa klik aja link videonya yang muncul di atas kanan layar kalian saat ini. Nah, karena berhubung banyak banget requestan yang masuk ke saya untuk buatin video gaming test soal HP ini, jadinya di video kali ini guys, saya bakal turutin permintaan kalian buat tes HP ini untuk mainin 3 game favorit saya. Seperti biasa, kayak pertama adalah game Mobile Legends, kedua game PUBG Mobile, dan pastinya game berat kayak game Genshin Impact tentunya. Dan buat kalian juga yang mungkin baru aja bergabung di channel ini, saya bakal kasih tahu untuk rulesnya sendiri seperti biasa. Di sini saya menggunakan jaringan sinyal WiFi ya guys ya, supaya nggak ada terkendala jaringan, dan kita bisa tahu benar-benar untuk performa dari smartphone ini kalau kita ajak buat main game. Karena kalau pakai data seluler itu memang seharusnya lebih bagus ya, cuman kalau di tempat saya ini jaringan selulernya itu agak kurang stabil, jadi ketimbang nanti kita kurang puas untuk tahu performanya seperti apa, jadi saya putusin untuk seperti biasa lah ya, pakai untuk jaringan sinyal WiFi-nya. Dan kemudian untuk kapasitas baterainya sendiri di sini sengaja saya nggak buat 100% supaya ini kita bisa ngecek secara aktual bagaimana konsumsi daya baterainya kalau kita pakai secara langsung buat, atau maksud saya secara real time untuk dipakai main game kayak gitu guys ya. Dan oke, sebelum saya juga lanjut atau langsung masuk ke game yang pertama yaitu game Mobile Legends, di sini saya mau coba cek untuk suhunya sendiri ya. Di sini masih cukup stabil atau masih cukup rendah di kisaran 28 derajat Celcius baik di bagian depan maupun di bagian belakang bodinya ya. Jadi ya masih bisa dibilang agak sama ya guys ya untuk bagian bodi depan dan juga belakangnya. Dan ngomong-ngomong ini untuk suhu di ruangan sendiri nih saya nggak pakai AC ya guys. Jadi saya bener-bener pengen coba secara real time bagaimana experience ketika kita main game di smartphone ini. Jadi buat kalian yang penasaran hasilnya seperti apa, pastiin kalian nonton video ini sampai habis guys. Oke, kita langsung aja masuk ke game yang pertama dulu ya guys, yaitu game Mobile Legends-nya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam game Mobile Legends ya guys ya, dan di sini saya mau kasih lihat dulu ke kalian untuk settingan grafis yang saya pakai ini udah mentok rata kanan ya guys, cuman filter bulta warnanya aja nggak saya pakai. Kemudian untuk volumenya sendiri ini mungkin saya setting di sekitaran 70 atau 60% aja ya, dan untuk tingkat kecerahan layarnya sendiri ini nggak saya pakai full ya guys, atau nggak saya penuhin karena takutnya nggak ketangkep dengan jelas di kameranya ya guys ya, karena kalau keterangan itu agak nggak jelas nantinya. Oke ya, mudah-mudahan ini cukup jelas ya untuk tingkat kecerahan layarnya ya buat kita tes main game Mobile Legends ini. Oke, sekarang saya mau coba pakai dulu ya guys ya, kita sambil farming terlebih dahulu. Ngomong-ngomong ini sama sekali saya belum cobain main game ya guys di HP ini. Jadi ini benar-benar baru pertama kali saya main game di HP ini. Jadi buat kalian yang mungkin kemarin nonton video unboxingnya, saya coba untuk tes game PUBG Mobile juga itu cuma sebentar aja. Jadi ini saya biar benar-benar ngerasain impresi awal saya soal HP ini kalau kita ajak buat main game. Dan kalian jangan komen untuk gaya bermain saya guys ya, karena memang saya nggak terlalu ngikutin meta yang sekarang kayak apa. Jadi harap dimaklum aja kalau mungkin saya pakai hero hero carry kayak gitulah, saya nggak ngerti juga ya guys ya kalau salah cara farmingnya. Oke, ini buffnya merah udah diambil ternyata sama Dirot ya. Oke, sekarang kita ikut gabung coba buat clear minion atau mungkin ngebuff lagi guys. Tapi untuk di awal-awal sih untuk respon layarnya terbilang bagus guys, dan grafisnya juga kerasa banget smoothnya. Belum kelihatan ada frame drop sama sekali. Oke. Sayangnya memang untuk layarnya sendiri ini walaupun AMOLED tapi nggak ada refresh rate gitu ya guys ya. Jadi cukup dimaklumin aja. Aduh, salah guys. Harusnya saya arahin ke bawah. Oke guys, di 7 menit pertama ini feel-nya masih terbilang cukup baik ya guys. Jadi nggak terlalu kerasa banyak frame drop, bahkan masih terbilang mulus ya. Cuman memang rada-rada di bagian sisi kanan ini untuk responnya kadang kerasa kayak agak delay gitu ya. Tapi nggak tahu memang karena saya nggak kena apa karena memang delay guys.
Dan ngomong-ngomong juga saya nggak terlalu jago pakai lens ya sebenarnya, cuman karena ya saya maksain aja guys. Ya, jadi guys sekarang udah memasuki menit yang ke-14 dan sejauh ini untuk grafisnya sendiri ini terasa cukup smooth ya. Jadi nggak terasa banyak frame drop, bahkan menurut saya ini cukup stabil di kisaran 60 fps. Cuman ya kalau misalkan dari segi feeling untuk genggamannya ya menurut saya ini nyaman. Cuman menurut saya dari pengalaman saya yang pernah pakai desain yang nggak flat design kayak gini alias mengotak kayak di Infinix Note 12 ini masih kerasa lebih nyaman kalau misalkan bagian samping kiri dan kanan di bagian bodi belakangnya itu agak dibuat curve kayak gitu ya guys ya, jadi agak melengkung gitu. Itu lebih menurut saya lebih nyaman sih. Cuman ya ini tergantung selera juga ya guys ya. Kalau misalkan kalian nggak ada masalah sama desain kayak gini ya harusnya sih fine fine aja. Karena yang saya tahu ya kalau misalkan main game gini yang pasti yang dicari adalah kestabilan grafisnya guys. Dan untuk temperatur bodinya sendiri ini sama sekali belum apa ya guys, istilahnya belum ngerasain ada kenaikan suhu yang bikin gak nyaman di tangan ya. Bahkan kerasa hangat pun juga belum kerasa di tangan saya guys. Oke guys, kita udah nyelesain game yang pertama yaitu game Mobile Legends, dan dari pengalaman barusan untuk experience grafisnya bisa dibilang di game Mobile Legends ini cukup bagus ya guys ya. Smartphone ini tuh bisa mengcover grafisnya cukup stabil di antara 57 sampai 60 fps. Bahkan jujur aja sama sekali saya nggak ngerasain frame drop dalam kondisi apapun ya, baik itu dalam kondisi war ataupun ya lagi kita jungler biasa aja. Dan untuk sensitivitas daripada layarnya sendiri ini menurut saya udah cukup baik juga dan nggak ada kerasa delay kayak gitu. Dan yang terpenting untuk temperatur bodinya ini masih terbilang dingin ya guys ya, jadi sama sekali nggak ngerasain hangat. Tapi kalau kita cek ya dari suhu yang pertama tadi ini ada kenaikan di kisaran 7 derajat Celcius aja. Ya dari yang 28 tadi di bagian atas ini menjadi 35 dan 33 di bagian bodi depan maupun bodi belakangnya. Dan ini langsung saya coba masuk ke halaman lobby seperti ini ya guys ya. Jadi nggak saya close gamenya, biar nanti kita langsung lanjut ke game yang berikutnya yaitu game PUBG Mobile dan juga game Genshin Impact-nya. Kita biar coba untuk tetap standby di latar belakang seperti ini ya untuk game Mobile Legends-nya. Nah untuk kondisi baterainya sendiri tadi di awal-awal kita ngecek ya, untuk kondisi baterai dari 64% sekarang tersisa sekitar 58%. Jadi kemungkinan ini hanya berkurang sekitar 6% aja dipakai main game Mobile Legends, mungkin sekitaran 18 menitan gitu. Ya menurut saya ini di kapasitas baterai 5000 mAh hanya masih terbilang cukup awet ya guys, jadi nggak boros-boros amat. Oke, yang berikutnya kalau gitu kita langsung masuk aja ke game yang kedua yaitu game PUBG Mobile-nya. Oke, sekarang udah masuk ke dalam lobby game PUBG Mobile ya guys. Dan sebelum saya masuk ke dalam tim deathmatch-nya ya, buat informasi awal juga ya guys ya. Kalau di game PUBG Mobile ini saya nggak bakal main klasik karena takut terlalu lama. Saya bakal main tim deathmatch aja supaya bisa lebih cepet, dan saya rasa ini bakal lebih enak juga ya ngerasainnya karena langsung close combat gitu guys. Oke, yang berikutnya di sini saya mau coba kasih lihat dulu ke kalian ya untuk settingan grafisnya. Ini kita hanya bisa di SD High dan juga di Smooth Ultra aja. Dan ini saya pakai main di settingan Smooth Ultra dan untuk filternya soft ya, atau stylenya soft. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam game Team Deathmatch-nya guys. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam arena game Team Deathmatch-nya, dan di sini saya mau kasih lihat dulu ke kalian ya. Takut kalian kemarin di video unboxing belum lihat. Untuk gyroscope-nya ini tuh delay ya guys ya smartphone-nya. Nah, kalian bisa lihat ya. Jujur aja sebenarnya Infinix itu jarang banget kasih sensitivitas gironya tuh kayak gini delaynya guys ya. Bahkan di Infinix Hot 10s yang tahun lalu itu bagus banget guys. Jadi semenjak itu nggak pernah ada yang delay. Dan baru ini aja yang saya rasain untuk Infinix Note 12 giroskopnya delay kayak gini. Tapi ya udahlah ya. Ya kalau misalkan kalian nggak suka pakai giroskop, saya rasa ini harusnya aman aja guys. Tapi kalian bisa lihat dulu gimana feel bermainnya di video kali ini. Dan ini volumenya agak saya naikin lagi ya guys ya, mungkin di kisaran 80 atau 70%. Oke, kalau gitu lanjut guys. Ini untuk giroskopnya saya matiin ya karena delay. Dan memang juga saya juga nggak terlalu terbiasa menggunakan giroskop. Harusnya sih aman ya. Ya ini grafisnya seperti ini guys.
Oke. Ya, agak tremor sedikit, guys. Oke, skor sementara 29-10, guys. Harusnya kita bisa menang ya. Dan sejauh ini ya feel-nya terbilang sangat baik ya, guys. Nggak ada frame drop loh. Cuman memang kalau misalkan kalian biasa pakai banyak jari ya, saya rasa ini bakalan cukup mengganggu, guys. Karena kalau nggak salah untuk sentuhannya, sensornya itu hanya bisa menampung sampai maksimal di 5 jari aja. Jadi kalau kalian pakai 6 jari gitu main PUBG Mobile-nya, saya rasa bakalan nggak bisa, guys. Tuh. Ini kadang juga agak ini ya kalau kita lagi banyak aktif banyak jari di layarnya. Ada yang nggak mau respon gitu. Oke, kita bisa double kill, guys. Oke, kita menang, guys. Ya, jujur aja di game barusan ya, guys, ya, di game PUBG Mobile ini feel-nya untuk grafisnya ya bisa dibilang bagus ya. Sama sekali nggak terjadi frame drop walaupun close combat kayak tadi. Cuman untuk catatan aja ya, yang saya bilang tadi, kadang-kadang kalau misalkan kita pakai banyak jari di atas layarnya ini suka agak ada yang nggak berfungsi ya, alias miss gitu, guys. Ini lagi-lagi nggak tahu karena memang jari saya kurang pas atau memang karena ya seperti itu tadi ya yang udah saya jelasin, kalau di layar smartphone ini tuh nggak bisa menampung lebih dari 5 jari. Jadi bisa kemungkinan ya ada yang miss aja untuk touch sensornya gitu, guys. Dan oke, sekarang kita coba tes untuk maksud saya cek untuk suhu dari smartphone-nya ya, guys ya. Tadi kita sebelum kita mainin PUBG Mobile di tes itu terakhir 35 derajat di bagian atasnya. Sekarang kita tes. Ya ini cuma naik sekitar 1 derajat aja di bagian atas dan di bagian bawah masih cukup stabil di 33 derajat. Di bagian belakang bodinya juga hanya ada kenaikan 1 derajat aja dan di bagian bawahnya juga cuman ya cukup stabil lah di 33 atau 32 derajat. Dan sedangkan untuk baterainya sendiri ini saya rasa bisa dibilang nggak terlalu banyak terpakai ya, sekitar 2% aja. Jadi dipakai main game PUBG Mobile tadi mungkin sekitar 8 atau 10 menit ya. Jadi hanya berkurang sekitar 2% aja. Dan selanjutnya kita langsung lanjut ke game Genshin Impact-nya. Dan disclaimer dulu, guys, kalau di game Genshin Impact nanti saya mungkin hanya akan coba main di settingan defaultnya dan juga mungkin sekitar 15 menit aja biar juga nggak kelamaan videonya. So kalau gitu kita langsung aja masuk ke game Genshin Impact-nya. Dan untuk kali ini di game Genshin Impact saya nggak bakal skip untuk loadingnya, guys, karena cukup banyak yang minta untuk ngeliatin loading masuk ke dalam game Genshin Impact-nya, karena ya ini adalah game berat, jadi ya cukup banyak yang penasaran gimana respon kalau kita pakai main game ini, guys. Nah tadi untuk masuknya di lobby kayak gini ya bisa dibilang cukup cepet. Sekarang lagi loading seperti ini. Cuman ini nggak langsung memuat gitu ya, biasanya langsung memuat, guys. Apa ini pengaruh dari saya nggak nge-close 2 game barusan ya, jadi masih saya tetap standby berjalan di background. Nah ini langsung kita masuk ke dalam lobby start gamenya, dan ini sudah memeriksa update. Semoga aja nggak ada update, guys. Ya ini cuman memuat datanya aja kayak gini. Kalian bisa juga sambil tulis di kolom komentar ya, guys, ya, menurut kalian gimana nih experience dari smartphone ini dipakai main game barusan. Ya ini kita masuk lagi. Guys, sorry banget ya kalau barusan kepotong, ternyata limit record kameranya udah mencapai 30 menit, jadi otomatis terstop ya. Semoga aja nggak mempengaruhi hasilnya ya. Dan untuk loadingnya ternyata masih loading ya, kalian bisa lihat barusan. Dan kita langsung masuk ke dalam gamenya. Wah, kebetulan langsung ada musuh ya, guys. Kita coba bantai dulu aja musuhnya ya. Nanti kita cek untuk settingan grafisnya. Ini saya pakai di mana? Soalnya agak ribet juga kalau ada musuh kita ngecek grafisnya, guys.
Oke, ini musuhnya punya shield pelindung ya, jadi agak rese guys. Oh, kita kena freeze terus ya. Kena freeze lagi guys. Astaga, kena freeze lagi. Iya, akhirnya bisa dibantai ya guys. Kita hidupin dulu nih jagoan kita satu, baru kita nanti cek grafisnya guys, karena nggak enak juga kalau satunya mati guys. Ya ini jagoan kita healing dulu guys. Oke, sekarang udah kita hidupin, dan sekarang saya mau kasih lihat dulu ke kalian settingan grafis yang barusan dipakai. Ini adalah yang grafisnya, ya kalian bisa lihat ya, kita setnya di, oh ternyata nggak ada tulisan rendah atau, oh ada guys di atasnya, sorry. Ini pakai settingan yang defaultnya yaitu terendah ya, jadi lowest kalau bahasa Inggrisnya, atau yang paling rendah. Biasanya itu harusnya sih rendah aja, mungkin udah cukup bagus ya guys, tapi ini paling rendahnya. Dan untuk FPS sendiri ini di 30 FPS, jadi nggak bakal saya rubah-rubah, biar kalian tuh tahu ya experience-nya nanti itu seperti apa, walaupun kita udah pakai di settingan defaultnya. Ya sekarang kita lanjut guys, untuk lanjutin misinya aja di game Genshin Impact ini. Semoga nggak ada kendala ke depannya ya guys ya, selama 15 menit ke depan ya, seperti itu. Ya ini ada musuh lagi. Ternyata di sini, coba kita bantai aja. Ya, ini kondisi suhu dari smartphone-nya udah mulai agak kerasa peningkatan ya guys ya. Jadi agak kerasa hangat di bagian sebelah kiri tangan saya. Mungkin karena memang chipset atau CPU-nya diletakkan di situ guys ya. Jadi kenapa berkali-kali kita cek di bagian atas bodi layar maupun back cover bodi belakangnya tadi lebih tinggi ya suhunya dibandingkan daripada bagian bawah bodinya. Oke, kalian bisa perhatikan ya untuk grafisnya. Yang mana ini sejauh ini menurut saya smartphone ini masih cukup bisa mengcover grafisnya dengan baik guys. Walaupun nggak bisa kita set di settingan maksimal ya, high atau lowest 60 fps, tapi ya ini masih cukup nyaman atau playable misalkan kalian memang hobi main game ini guys. Ya seperti ini. Ya, musuhnya sepertinya udah pada mati guys. Tinggal bosnya aja nih. Kita ajar bosnya aja guys. Yes, mati guys. Oke, musuh yang selanjutnya gerombolan sudah kita bantai juga guys. Dan sejauh ini bener-bener luar biasa ya. Racikan chipset MediaTek di Infinix itu nggak tahu kenapa memang selalu bagus ya guys. Bahkan di game berat kayak gini pun ya, walaupun lagi-lagi settingan grafisnya hanya di lowest aja, itu feel-nya masih cukup enak buat kita pakai main. Ini luar biasa nih Infinix ya. Nggak tahu gimana cara ngeraciknya, tapi semuanya berjalan mulus guys. Dan buat kalian juga yang belum tahu ya, sorry dari tadi mungkin saya belum kasih tahu, untuk chipsetnya sendiri ini pakai MediaTek Helio G96 guys. Jadi walaupun dia masih pakai chipset lawas ya, karena arsitekturnya masih 12 nanometer, tapi ya lagi-lagi nggak tahu, mungkin ini berjalan dengan XOS-nya bisa dibilang memang klop kayak gitu guys. Jadi nggak kerasa berat gitu loh. Ya walaupun selera ya.
untuk tampilan UI-nya itu menurut kalian bagus atau enggak. Ya kalau menurut saya sih masih bagus ya, dengan harapan ya ke depan masih bisa ada perbaikan-perbaikan mungkin dari interface-nya yang bisa dirubah, dan yang terutama di bagian app drawernya ya bisa dibuat lebih simple lagi, jadi biar lebih eye catching gitu guys. Oke, akhirnya kita mendekati sarang musuh ya guys ya, menemukan jalannya, dan ya kita langsung bantai aja seperti biasa. Waduh, ada duri-duri tanaman yang menyebalkan ya guys ya, karena sering banget saya mati kena tusuk sama tanaman-tanaman itu guys. Ya. Ya kalian bisa lihat ya, waktu saya swipe atau switch hero-nya pun ya masih kerasa bagus guys. Dan itu ya barusan aja agak kerasa berat sedikit ya. Iya, ini bosnya dulu kayaknya kita bunuh ya guys, karena nyebelin. Oke, kita kejar dan ya mati bosnya guys, baru kita bunuh yang lain. Wah, meledak. Ya ini bener-bener tanamannya suka nyebelin ya guys ya. Tusuk-tusuk mati guys. Nggak kena. Kirain udah beres guys, masih ada lagi ternyata muncul bosnya. Oke, bahkan ini kayaknya bakal jadi scene terakhir di tes game ini, game Genshin Impact ini ya guys ya. Karena ini udah hampir 15 menit, udah 13 menit berjalan. Dan ya lagi-lagi cukup kagum ya sama performa Infinix di pakai main game ini guys. Wah, mati guys. Jagoan kita. Oke, tamengnya akhirnya pecah ya guys ya. Emang luar biasa hero ini guys. Godamnya kerasa banget kayak sekali gebuk ya guys. Oke. Ya, misi telah selesai guys, dan kebetulan juga menit sudah menunjukkan di menit ke-15. Sekarang sebelum kita cek kondisi baterainya, kita coba cek dulu temperatur bodinya guys. Ya, kalian bisa lihat ya, memang game Genshin Impact ini nggak bisa kita anggap remeh guys. Dari peningkatan 36 derajat tadi langsung naik 4 derajat Celcius, jadi sekitaran 40 atau 39 derajat Celcius guys. Di bagian bawahnya naik juga sekitar 2 derajat Celcius, jadi 35. Dan di bagian bodi belakangnya ya sama ya, peningkatannya sekitar 4%, 4 derajat maksud saya guys. Dan di bagian bawahnya juga sama guys, di bagian bodi belakangnya. Cuman kalau feel-nya sendiri ya terbilang masih anget aja guys, jadi nggak keras panas gitu, dan menurut saya nggak cukup mengganggu. Misalkan kalian mau lanjutin main mungkin sekitar 1-2 jam lagi. Dan sekarang kondisi baterainya sendiri dari 56% tadi yang tersisa, sekarang tersisa sekitar 50% guys untuk kapasitas baterainya. Jadi untuk konsumsi daya baterainya dipakai main game Genshin Impact selama 15 menit barusan itu di kisaran 6% aja, yang mana menurut saya lagi-lagi ini tergolong hemat baterai guys.
Nah, untuk tes yang terakhir guys, karena tadi saya coba untuk tidak meng-close gamenya, sekarang kalian lihat ya, di mana posisi terakhir di game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga game Genshin Impact-nya. Sekarang saya mau coba buka game Mobile Legends terlebih dahulu ya. Harusnya kalau misalkan dia masih berjalan di latar background, ini harusnya masih masuk ke tampilan yang seperti ini, nggak meloading ulang guys ya. Kita coba tes guys. Ya, kita tap. Dan ternyata cukup bagus guys ya, artinya tanpa ada loading ulang ya atau mereload seperti itu gamenya, jadi masih langsung masuk melanjutkan di game Mobile Legends ya. Sekarang kita keluar lagi seperti ini dan kita coba tes masuk ke game PUBG Mobile nya. Sekarang kalian lihat tampilannya harus langsung masuk seperti ini dan ya. Oke, sayangnya di game PUBG Mobile agak gagal ya guys ya. Oke, nggak masalah, kita coba tes yang terakhir di game Genshin Impact-nya. Apakah bisa langsung melanjutkan ya? Aduh, sorry, ini kenapa ya? Wah. Oke, kita lock. Ya, ternyata agak ada nge-freeze gitu ya guys ya. Mungkin ini faktor karena nggak langsung saya close gamenya guys. Oke, sekarang udah normal kembali, bisa dipencet. Ya, ini tiba-tiba ngeblank kayak gitu guys. Ini bukan settingan. Ya, sekarang kita coba buka dan kita coba masuk lagi ke game Genshin Impact-nya. Dan kalian bisa lihat. Nah, untuk game Genshin Impact ini juga langsung tanpa mereload ulang. Dan ternyata mereload ulang guys, sorry ya. Ternyata sayang sekali ini mereload ulang. Cuman nggak tahu ini termasuknya mereload ulang dari awal atau melanjutkan ke dalam in-game-nya guys. Karena memang kalau game Genshin Impact itu dia terhubung langsung ya, terkoneksi langsung dengan server. Cuman kalau dilihat dari loadingnya sih, saya rasa ini terbilang langsung masuk ke dalam in-game-nya ya guys ya. Jadi nggak mereload ulang dari awal. Nah, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video gaming test soal smartphone Infinix Note 12-nya ini. Yang mana secara keseluruhan menurut saya smartphone ini tuh masih bisa dibilang cukup baik ya untuk mengcover semua tampilan grafis dari 3 game yang sudah kita pakai main tadi. Bisa dibilang jarang sekali terjadi frame drop walaupun masih ada beberapa hal kecil kayak misalkan experience sensor sentuhannya yang agak kadang-kadang miss ya di game PUBG Mobile tadi terutama. Dan juga di yang terakhir-terakhir tadi kalian bisa lihat sendiri agak sedikit nge-freeze gitu ya, mungkin karena terlalu berat processingnya ya guys ya, karena saya nggak nge-close game-game yang sebelumnya saya coba pakai, karena memang sengaja saya pengen lihat seberapa kuat memori RAM dari smartphone ini untuk mengcover game-game yang nggak kita close di latar belakang tadi. Tapi secara keseluruhan atau overall smartphone ini tuh performanya dengan chipset MediaTek Helio G96 nya masih cukup bagus guys. Kalau misalkan kalian beli smartphone ini, selain misalkan kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari, dan ini smartphone juga bisa dibilang cukup baik untuk menunjang kebutuhan gaming kalian sehari-hari juga guys. Jadi kalian nggak bakal bosen dengan smartphone ini karena performanya yang terbilang ngebut. Nah, jadi kayak gitu aja guys. Sebelum saya tutup videonya, seperti biasa, kalian kalau masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka sama videonya guys. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video gaming test berikutnya.